Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Atika, saya dari kelas G, Program Studi Teknik Informatika UIN Suska Riau. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan ataupun penggunaan klausa join. Nah, apa sih itu klausa join? Nah, join itu adalah penggabungan dua atau lebih tabel melalui key atau kolom yang mempunyai nilai keterkaitan. Jadi seperti dalam sebuah tabel itu ada yang namanya key, forgen key, dia yang akan mengaitkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, itu bisa terjadi yang namanya join. Nah, join itu nggak hanya antara dua tabel ya, tapi bisa dua atau lebih tabel. Baik, di sini saya sudah membuat database siswa yang mempunyai 3 tabel. Nah, di sini ada tabel siswa, tabel kelas, dan tabel jurusan. Nah, sebelum itu saya mau jelasin nih relasi dari ketiga tabel ini. Nah, relasi dari tabel kelas ke tabel jurusan itu, misalnya dalam suatu kelas, suatu tingkatan kelas nih, misalnya kelas 10. Nah, dia pasti punya beberapa jurusan gitu. Misalnya ada 10 IPA, ada 10 IPS, atau kalau di SMK biasanya ada 10 RPL, ada 10 TKJ, 10 akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan relasi antara siswa dan kelas ini adalah satu siswa pasti hanya punya satu kelas gitu kan. Nggak mungkin nih satu siswa bisa nempatin beberapa kelas ya kalau masih siswa gitu. Kecuali kalau misalnya mahasiswa, biasanya mahasiswa nih punya banyak kelas gitu kan, bisa pindah-pindah kelasnya. Nah, kalau misalnya di siswa, dia misalnya masih kelas 10, ya dia di kelas 10 itu, di jurusan yang itu juga gitu. Nah, tahun depannya baru dia ganti kelas, tapi kan dia tetap hanya punya satu kelas aja. Nah, oke, kita masuk aja untuk penggunaan klausa join-nya. Kita akan join dari tabel kelas ke tabel jurusan. Kita akan gabung tabel kelas dengan tabel jurusan. Kita bisa select all, kita panggil semua aja. Simbol bintang ini menunjukkan all ya, keseluruhan, berarti tampilkan semua gitu. Select all from kelas, tampilkan semua dari kelas. Join jurusan, tampilkan semua dari kelas, joinkan dengan jurusan, on, di mana apa yang saling keterkaitan dari tabel ini. Nah, kita lihat. Di sini, di tabel kelas itu ada kode jurusan, dan di jurusan itu ada kode jurusan juga. Jadi, yang saling keterkaitan itu adalah kode jurusannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya join itu adalah penggabungan dua atau lebih tabel melalui key yang saling keterkaitan. Nah, ini dia, kode jurusan ini adalah key yang saling keterkaitan. Nah, on, kita panggil tabelnya dulu, kelas, di mana kelas yaitu bisa kita pakai huruf kapital ya, kelas dot kode jurusan, atau mau pakai huruf kecil semua juga nggak masalah. Kelas dot kode jurusan sama dengan jurusan dot kode underscore jurusan. Kita titik komakan, kita enterkan. Oke, nah ini udah terlihat ya, dimana ini ada kode kelas, kode kelasnya KL001, kelasnya 10 IPA, kode jurusannya JR, kelasnya kelas 10 maksud saya, kode jurusannya JR001. Nah, ini kode jurusan yang ada di tabel jurusan. Nah, ini ada tingkatannya. Oke, kalau gini ngelihatnya sedikit bingung ya. Gimana kalau misalnya kita pilih kolom tertentu aja yang ditampilkan. Select kelas,
kelas. Kita tampilin dari tabel kelas, yaitu apanya yang ditampilin, kelasnya. Terus dari tabel jurusan, apa yang ditampilin? Yang ditampilin adalah nama jurusannya. Nah, dari tabel kelas lagi, yang ditampilin apa? Yang ditampilin adalah tingkatannya. Tingkatan. From kelas, yang seperti tadi ya, kelas, join, jurusan, on, kelas, dot, kode, underscore, kelas, kode jurusannya saya, kode jurusan sama dia dengan jurusan, dot, kode, underscore, jurusan. Nah, jadi di sini setelah di join, dia bakal muncul ya kelas, nama jurusan, kelas, terus tingkatannya. Nah, coba kalau misalnya kita tampilin yang dari tabel kelasnya aja. Nah, dia bakal nampilin seperti ini. Kode kelas, kode jurusan, tingkatan. Kita kalau misalnya nampilin di sistem, kodenya aja kita kan nggak tahu nih, ini jurusan apa ya gitu. Nah, makanya perlu adanya join itu tadi untuk menampilkan nama jurusannya ini tadi, supaya tidak hanya tertampilkan kode ini tadi ya. Nah, jadi kan kalau di join kan lebih jelas ini kelas apa, jurusannya apa, tingkatannya. Nah, kalau gini kan kayak samar-samar gitu sih. Kode jurusannya kita belum tahu ini jurusan apa gitu. Oke, sekarang kita bakal join tabel siswa dengan tabel kelas. Kita select all, kita tampilin aja dulu semuanya. From siswa, join kelas, on siswa, dot. Apa yang menjadi keterkaitan antara tabel siswa dan tabel kelas? Nah, kita lihat. Di awal itu tabel siswa. Nah, ini dia punya kode kelas, di kelas dia juga punya kode kelas. Berarti keterkaitannya itu dengan kode kelas. Siswa di mana di tabel siswa itu ada kode kelas yang itu sama dengan atau sama keterkaitannya dengan yang ada di tabel kelas, yaitu kode kelas juga. Nah, ini bisa kita. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Nah, ini agak sulit untuk dibaca. Ini dimana ID siswanya itu 1, namanya Wiwit. Nah, ini ada NIS N-nya. Ini NIS N-nya, ini tanggal lahirnya. Lalu ini ada kode kelasnya KL001, alamatnya di Suhut. Terus ini ada kode kelas yang dari tabel kelas tadi. Nah, ini ada kelas, ini kode jurusan, tingkatan. Nah, sekarang kita mau munculin beberapa aja, nggak semua kolomnya. Nah, seperti tadi ya, select, kita tampilin yang ada di tabel kelas, maksud saya tabel siswa, yaitu namanya, terus di tabel kelas itu kelasnya, di tabel kelas itu kode jurusannya, di tabel kelas itu tingkatannya. Atau mau ditambah lagi, misalnya setelah nama itu kita kasih deh NIS N ya, nomor induk siswa nasional, siswa NIS N. Nah, maksud dari siswa titik nama, siswa titik NIS N ini seperti ini. Select
di tabel siswa itu kita tampilin yang nama. Di tabel siswa ini kita tampilin yang Miss N. Nah, ini di tabel kelas kita tampilin yang kelas. Di tabel kelas kita tampilin yang kode jurusan. Jadi kita panggil nama tabelnya dulu, baru dikasih dot, kasih titik, baru kita panggil kolom yang mana di tabel itu yang mau kita panggil, mau kita tampilkan gitu ya. Dekatan from siswa join kelas on siswa.kode kelas sama dia dengan kelas.kode kelas. Nah, jadi ini lebih ringkas ya ngelihatnya, nama, NISN, kelas, kode jurusan, tingkatan, jadi sedap mata membaca. Oke, nah ini kan kalau misalnya kita baru join 2 tabel belum kelihatan nih ya kode jurusannya, ini jurusannya belum kelihatan. Kenapa? Karena kita belum join lagi nih ke tabel jurusannya gitu, jadi kita harus join lagi nih. Kita copy aja dari yang sini. Nah, setelah seperti ini, kita joinkan lagi. Berarti ini menggunakan klausa join lebih dari 2 tabel ya. Kita join 3 tabel. Join jurusan on kelas dot, dimana tabel jurusan ini kan keterkaitannya dengan tabel kelas. Nah, dimana tabel kelas itu punya kode jurusan yang sama dia dengan atau saling terkait dengan yang di tabel jurusan, yaitu kode jurusannya juga. Oke, sebelum itu kita tampilin dulu untuk selectnya. Nah, ini kelas kita nggak tampilin yang kode jurusan lagi. Nah, ini kita tampilin yang di jurusan. Tabel jurusan kita pilih nama jurusan ya, nama underscore jurusan. Oke. Sudah benar ya sepertinya, kita enter aja. Nah, ini sudah terlihat ya namanya itu Wiwit, Miss N-nya itu 10102445 kelas 10, jurusannya 4, tingkatannya itu A gitu ya. Oke, coba kita hilangin aja Miss N-nya supaya lebih enak dibacanya ya. Jadi kita cuma tampilin nama siswa, kelasnya dia apa, jurusannya apa, tingkatannya berapa gitu ya. Kalau mau tampilin semua juga tinggal select bintang gitu ya, select all, terus from siswa join kelas on gitu. Nah, ini sudah mantap ini ya. Nah, ini ada nama, namanya Wiwit, dia kelas apa, jurusannya apa, tingkatannya. Tingkatan ini kalau di sekolah mungkin kayak pengelompokan gitu ya, kelas A, B, C, atau 1, 2, 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, inilah penjelasan untuk klausa join. Kita lanjut untuk penggunaan atau pengintegrasian klausa join dengan beberapa fungsi. Baik, di sini kita akan melakukan integrasi ke fungsi. Nah, sebelum itu fungsi ini ada fungsi satu baris, ada fungsi beberapa baris. Nah, di sini kita akan contohkan yang fungsi satu baris. Nah, fungsi satu baris itu apa? Fungsi satu baris itu fungsi yang mengoperasikan atau memanipulasi satu baris dan outputnya itu per baris gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di fungsi beberapa baris itu dia memanipulasi beberapa baris, lalu hasilnya dia dalam satu hasil gitu. Hasilnya dia grup. Seperti misalnya seperti nilai rata-rata,
nilai keseluruhan, penjumlahan, seperti itu ya. Oke, untuk memanipulasi huruf, nah manipulasi huruf itu ada dia upper, lower, sama init cap. Nah, upper itu dia hurufnya dibesarin semua, dibuat kapital semua. Kalau dia lower, dia dibuat huruf kecil semua. Nah, kalau dia init cap, dia awalannya aja yang huruf besar. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita copy aja dari sini. Nah, kita mau, misalnya kita mau ngebuat atau manipulasi nama ya. Namanya ini mau kita buat jadi upper semua. Nama berarti siswa namanya. Seperti ini ya. Ini kita coba dulu berhasil atau tidak. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya itu namanya ini nama semula, nama semulanya itu Wiwit, upper namanya setelah di upper itu jadinya Wiwit, dia hurufnya besar semua. Nah, ini agak sulit dibacanya ya. Oke, kita hilangin aja dulu. Kita tampilin yang tidak perlu. Kita nggak usah tampilin tingkatannya aja kali ya, supaya dia bisa dilihat dengan jelas. Nah, seperti ini. Oh, sama aja ya. Nah, pokoknya intinya nama yang aslinya itu kan Wiwit, dia awalannya aja yang huruf besar. Nah, setelah dia di upper, diberikan fungsi upper untuk memanipulasi huruf, dia jadinya huruf besar semua. Ini nama upper siswa, berarti ini yang nama, ini yang upper, ini yang nama, ini yang udah di upper gitu ya. Nah, begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, selanjutnya, misalkan kita mau melakukan lower. Nah, kalau init cap itu kan memang udah init cap ya. Sekarang yang lower deh. Nah, itu kenapa lower buka kurung siswa.nama. Nah, itu berarti yang dilakukan fungsi lower itu yang di tabel siswa, dan yang tabel siswa itu yang di kolom nama gitu. Karena dia di join, jadi kita harus panggil nama tabelnya. Nah, seperti ini. Jadinya dia huruf kecil semua ya yang bawah. Ini nama aslinya yang ada huruf kapitalnya di awal. Nah, ini jadinya huruf kecil semua. Nah, coba misalnya yang init cap. Kita coba. Pasti hasilnya bakalan sama. Nah, dia bakalan sama kan ya. Nah, dia huruf yang huruf besar itu huruf awalannya aja, gitu, yang huruf kapital. Oke, ini adalah fungsi satu baris untuk memanipulasi huruf. Oke, selanjutnya kita mau contohin untuk contoh memanipulasi karakter. Nah, contohnya itu fungsi replace ya, atau mengganti, menghilangkan lalu mengganti, bisa juga seperti itu. Kita replace siswa nama, kita replace namanya, terus apa yang mau dihilangkan dari isi dari nama ini. Nah, nama ini kan ada Wiwit, ada huruf I-nya, ada huruf A-nya. Yang mau dihilangkan misalnya huruf I-nya ya. Kita bisa enter. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nama aslinya itu kan Wiwit. Terus setelah di replace dia I-nya hilang jadi WWT. Ini Atika jadi Aka. Yang ini Rifki jadi RFQ. Ini jadi AMTA gitu.
Nah, kalau misalnya kita replace, ini kan menghilangkan. Replace nama siswa. Terus ini dihilangkan I-nya. Terus kita mau ganti nih. Kita copy dari yang sini aja ya. Nah, dimana I-nya ini mau kita ganti nih sama huruf bintang misalnya. Oke, kita bisa enter. Nah, jadinya seperti ini nih. Ini nama aslinya itu kan Wiwit nih, jadi W bintang T. Seperti itu ya. I-nya itu diganti jadi bintang, di replace. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk memanipulasi karakter. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan fungsi konversi dari data tanggal ke karakter ya. Nah, kalau defaultnya tanggal itu kan tadi, sebentar kita select siswa. Nah, defaultnya tanggal kan nampilnya 23 strip dash strip 01 gitu. Nah, kita menampilin supaya dia bisa ada harinya, bisa 23 Desember 2001 gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa digabungkan dengan join kalau misalnya mau nampilin jurusan dan kelasnya juga. Nah, tapi di sini kita mau fokus ke tanggalnya aja, jadi kita nggak perlu di join juga nggak apa-apa. Kalau di join ya nggak apa-apa juga. Kita mau join aja dulu. Ini kita buat to underscore char. Kita kita konversi ke karakter. Nah, lalu ini ada tanggal lahir siswa di tabel siswa ya, tanggal lahirnya, tanggal lahir. Nah, untuk formatnya itu FMD, koma ini harinya, terus tanggal, DD itu tanggal. Kalau mon gini aja itu bulan, tapi bulannya itu cuman 3 huruf di awal. Misalnya kalau misalnya dia September ya, yang muncul Sep aja gitu. Nah, ini terus YYY ini format tahun, dia tahunnya itu keseluruhan ya, 4 digit ditampilannya. Jadinya seperti ini. Namanya itu Wiwit. Nah, ini tuh car, siswa ada tanggal lahir ini. Formatnya itu jadinya Sunday 23 Desember 2001. Seperti itu. Sebenarnya nggak kita join juga nggak masalah ya, karena kita fokusnya ke untuk konversi di tanggal lahirnya di tabel siswanya itu tadi. Nah, kalau misalnya nggak mau di join, select all from siswa, terus dia select all, kita komakan, terus select semua, tapi kita tambahkan dengan tukar seperti tadi ya. Nah, kalau di sini kita nggak perlu panggil siswanya ya, karena kita nggak join dengan tabel lain gitu. Jadi udah otomatis itu pasti tabel siswa gitu. Tanggal lahir, koma FMD, ini harinya, terus DD kita coba month, dia biar muncul semua lengkap nama bulannya. Terus from siswa kayak gini aja. Salah nih ya. Nah, ini yang tadi salah. Nah, coba kita nggak usah pakai ini ya, bintangnya. Mungkin kesalahannya di sini. Nah, seperti ini dia. Jadi, tapi ini nggak kelihatan ya, dia yang punya nama siapa, yang punya tanggal lahir ini gitu. Jadi
kita bisa select apa aja. Nah, di sini kita select nama, terus apa lagi ya? NISN, terus ada alamat. Mungkin ini aja sih. Supaya kelihatan tuh namanya siapa. Nah, seperti ini namanya itu Wiwit, NISN-nya 101024445, alamatnya di Suhut. Nah, ini tukar tanggal lahirnya ini jadi Sunday 23 Desember 2021. Nah, ini sebenarnya Sunday, koma gitu ya. Oke, kita rubah deh. Kita copy dari yang ini aja. Ini kita komakan biar dia setelah hari itu ada koma. Nah, seperti ini. Atau kita hanya tampilin nama dan karakternya aja ya. Nama dan konversi dari karakternya. Oke, nah seperti ini. Namanya Wiwit, lahirnya Sunday 23 Desember 2001. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai klausa join, berikut dengan integrasi dengan beberapa fungsi, penggunaan klausa join yang diintegrasikan dengan beberapa fungsi yang sudah saya pelajari. Nah, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.